palla in mezzo, secure. Neymar hits it. Oh, what a goal! En-Nesyri! Flag stays down. Fernandes! Flag Hits it into the net! And it's a cracker of a penalty. Excuse me. Thank you very much. Sorry. Everyone. Here we go, Seth. That's everyone. We have to clean here first. Otherwise, I will not be able. Saat ini bisa dibilang, sepak bola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Mulai dari benua Amerika, Eropa, Asia, dan bahkan Afrika, sepak bola telah merasuk ke berbagai kalangan di seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu, Piala Dunia dan Piala AFF telah resmi berakhir. Kini para pemain telah kembali ke klubnya masing-masing. Berbagai kompetisi elit di Eropa, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Eropa, dan bahkan Liga Champion telah kembali bergulir. Kali ini gue bakalan bahas bagaimana sepak bola berkembang, bagaimana FIFA bisa terbentuk, dan bagaimana sepak bola dan FIFA dari tahun ke tahun. Kehadiran permainan sepak bola tercatat dari abad kedua dan ketiga setelah Masehi, tepatnya di zaman dinasti Han. Pada zaman itu, permainan sepak bola dikenal dengan nama permainan cuju. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk latihan militer pada zaman dinasti Han. Cuju dimainkan dengan bola pudar yang terbuat dari kulit dan dimainkan di atas bidang tanah persegi. Para pemain harus menggiring bola dan menendangnya ke jaring kecil. Mereka boleh menggunakan seluruh bagian tubuh mereka kecuali menggunakan tangan. Pada zaman Yunani kuno, muncul permainan serupa yang bernama episkiros yang mirip dengan permainan harpastum di zaman Romawi kuno. Dua tim bermain bola di atas lapangan persegi panjang dan mereka berusaha membawa bola melewati batas milik musuh. Namun permainan sepak bola modern yang kita kenal saat ini pertama kali berkembang di Kepulauan Inggris. Ada beberapa teori mengenai masuknya sepak bola di Inggris. Ada yang berpendapat bahwa permainan harpastum atau sepak bola kuno dibawa oleh bangsa Romawi selama kependudukannya di Kepulauan Inggris. Sedangkan teori lain mengatakan bahwa sepak bola dibawa ke Kepulauan Inggris saat penaklukan Kepulauan Inggris oleh bangsa Norman. Di abad pertengahan, ada juga sepak bola yang mirip dengan permainan rugby. Karena sepak bola dan rugby sejatinya memiliki nenek moyang yang sama, yaitu olahraga Shrovetide atau sepak bola di abad pertengahan. Sepak bola Shrovetide bisa dibilang merupakan permainan yang barbar dan tidak mengenal aturan. Orang-orang dari dua tim berbeda tanpa jumlah maksimum peserta, saling berebut bola dan berusaha membawa bola ke gawang lawan yang jaraknya bahkan bisa mencapai 5 km dari gawang sendiri. Sepak bola ini biasanya dilakukan di jalanan kota. Namun tidak jarang juga permainan ini dilakukan di tempat terbuka seperti di lapangan, dan bahkan ada juga yang memainkan permainan Shrovetide di lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu, tidak jarang kontak fisik memperkeruh suasana pertandingan. Memasuki tahun 1280, permainan yang dimainkan oleh puluhan dan bahkan ratusan orang ini menjadi semakin tidak karuan. Adu jotos, saling mukul, saling menendang sudah menjadi hal yang biasa dalam pertandingan. Hal ini gak jarang membuat korban berjatuhan dan bahkan meninggal. Namun uniknya hingga sekarang, sepak bola Shrovetide masih dimainkan dengan satu aturan umum yang pasti, yaitu nggak boleh dengan sengaja atau tidak sengaja sampai membunuh pemain lain. Dalam sejarah, banyak kota di Inggris yang melarang permainan Shrovetide, seperti London pada tahun 1314 dan Manchester pada tahun 1608. Pemerintah Manchester melarang permainan Shrovetide setelah banyaknya jendela yang pecah karena permainan ini. Meskipun dalam sejarah, permainan ini menimbulkan korban jiwa, namun banyak guru yang melihat permainan ini mempromosikan kerjasama, kesetiaan terhadap sesama, dan jiwa korsa. Akhirnya setelah direvisi dan mendapat beberapa aturan tambahan, sepak bola Shrovetide mulai mendapat citra positif di masyarakat. Adu jotos, menendang lawan, dan berbagai aksi kekerasan dilarang dalam pertandingan. Namun menendang di area lutut ke bawah masih dianggap legal.
pada tahun 1846, olahraga ini mulai diatur oleh Dr. Thomas Arnold, kepala sekolah rugby di Inggris. Meskipun sudah ada aturan, namun pada kenyataannya pro dan kontra mengenai kekerasan masih terus diperdebatkan. Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa nilai positif dari olahraga ini dapat dipertahankan tanpa harus mengikut sertakan kekerasan dalam pertandingan. Orang-orang yang tidak setuju kemudian merevisi peraturan ini sehingga membentuk olahraga sepak bola dan mendirikan Football Association di Inggris pada tahun 1863. Orang-orang yang setuju masih mempertahankan Shrovetide, kemudian membentuk organisasi sendiri dan membentuk cabang olahraga sendiri yang kita kenal saat ini bernama rugby. Setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan, mereka mulai mengembangkan organisasinya. Pada tahun 1872, setelah mendapatkan 50 klub sebagai anggota, mereka mulai mengadakan kompetisi FA Cup pertama, di mana Wanderers FC keluar sebagai pemenang. Masih di tahun yang sama, pertandingan internasional pertama kali juga terjadi, yang mempertemukan Inggris melawan Skotlandia. Meski sudah memiliki peraturan yang lebih teratur, masih saja terjadi kekerasan dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Inggris. Pertandingan tersebut membuat kepopuleran sepak bola meledak di Eropa. Denmark dan Belanda membuat asosiasi mereka pada tahun 1889, Belgia pada tahun 1895, Finlandia pada tahun 1907. Banyaknya asosiasi ini membuat para asosiasi terdorong untuk bekerja sama dan membentuk organisasi sepak bola internasional di Paris yang kita kenal saat ini bernama FIFA. Pada Mei 1904, FIFA akhirnya terbentuk. Robert Guerin ditunjuk sebagai presiden FIFA yang pertama dan menjabat hingga tahun 1906 sebelum digantikan oleh Daniel Bourly-Wolford. Pada Perang Dunia Pertama, pertumbuhan FIFA sempat berhenti. Keadaan mulai berubah ketika Jules Rimet diangkat sebagai presiden FIFA pada 1 Maret 1921. Jules Rimet adalah orang yang sangat berjasa bagi perkembangan FIFA karena ia merupakan pelopor dari kompetisi internasional sepak bola pertama atau yang kita kenal saat ini bernama Piala Dunia. Setelah sukses memasukkan sepak bola pada cabang Olimpiade Paris tahun 1924 dan Olimpiade Amsterdam pada tahun 1928, FIFA akhirnya menyelenggarakan kompetisi Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay, di mana tuan rumah sukses keluar sebagai pemenang. Meskipun berdiri sejak tahun 1904, FIFA percaya bahwa sepak bola dan politik harus dijauhkan. Karena sepak bola dapat mempersatukan orang atas dasar kepercayaan tertentu. Misalnya mereka mendukung sebuah klub yang bagi mereka, klub tersebut memiliki nilai sejarah yang penting. Misalnya di Liga Spanyol, Barcelona dianggap sebagai identitas kebudayaan Katalan di seluruh dunia. Hal ini membuat pemimpin Spanyol, Francisco Franco, mendukung Real Madrid demi membungkam identitas Catalonia yang cukup populer di dunia. Selain itu, politik apartheid yang disokong oleh Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan, di mana Sir Stan Leuros, presiden FIFA dari tahun 1961 hingga tahun 1974, mendukung gerakan tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua usai, kepopuleran FIFA kembali meningkat, hingga berbagai organisasi di bawahnya seperti UEFA, CONCACAF, dan AFC dibentuk. FIFA merupakan organisasi yang besar dan berpengaruh di dunia. Namun hal ini juga yang membuat FIFA rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi melalui organisasi ini. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan presiden FIFA, Sepp Blatter. Kasus tersebut sempat booming dan menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. FBI bahkan sampai ikut campur untuk menyelidiki kasus ini.
called news conference with a powerful message. I'd like to ask the executive committee to organize an extraordinary Congress as rapidly as possible to elect my successor. 9 FIFA officials were arrested during a corruption scandal on both sides of the Atlantic. Dokumen pengadilan yang dirilis pada tahun 2012 menunjukkan bahwa ada 2 anggota eksekutif FIFA, mantan presiden João Havelange dan Ricardo Teixeira, menerima suap sebesar 41 juta euro antara tahun 1992 hingga tahun 2001 yang berkaitan dengan penayangan Piala Dunia yang kontraknya bisa bernilai hingga puluhan juta dolar. Selain itu, FIFA dituding telah menerima suap untuk pemilihan tuan rumah Piala Dunia tahun 2006, 2010, 2014, 2018 hingga tahun 2022. FIFA telah berusaha mereformasi organisasinya karena banyaknya kasus korupsi di internal mereka. Mereka bahkan sempat meminta KPMG yang merupakan organisasi audit keuangan dan konsultan finansial untuk mengedit finansial mereka setiap setahun sekali demi mendorong transparansi di organisasi mereka. Selain itu, FIFA juga melarang Sepp Blatter, mantan presiden FIFA, untuk berurusan dengan sepak bola hingga tahun 2028. FIFA President Sepp Blatter, ex-General Secretary Jerome Valcke have been banned from all football-related activity for another 6 years and 8 months and fined almost £800,000 after being found guilty of more violations of FIFA's Code of Ethics. Menurutmu, apakah ada cara agar FIFA dan sepak bola tidak lagi disalahgunakan sebagai alat politik, propaganda, dan lumbung uang bagi pihak-pihak tertentu? Apakah ada cara untuk menyelenggarakan sepak bola secara bersih dan transparan? Apakah ada kesamaan yang dialami oleh FIFA dengan persepakbolaan nasional kita saat ini? Oke, sekian pembahasan dari gue kali ini tentang sejarah sepak bola, sejarah FIFA, bagaimana perkembangan sepak bola dan FIFA dari tahun ke tahun. Kalau lo mau nambahin, atau lo mau kasih kritik, atau lo punya saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.